Halo, kabar gembira buat Anda semuanya pecinta sound system di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih sudah bergabung dengan Johnny Marbun Channel. Nah, kali ini ada kedatangan lagi mixer dari Asle, mixer digital yang terbaru di seri MVR 32. Ini perdana ya. Perdana kita akan review, kita akan ulik dengan kualitas seperti ini. Anda bisa melihat mixer yang begitu elegan, begitu layar begitu besar. Nantikan di Johnny Marbun Channel, jangan kemana-mana, stay di Johnny Marbun Channel. Baik teman-teman, setelah kita sudah unboxing, di sini teman-teman bisa mendapatkan hardcase, sudah include dengan hardcase ya. Jadi ini sudah include dengan hardcase, lalu kabel listrik, lalu di sini ada juga RS232, lalu di sini ada kabel LAN-nya Cat 6, lalu di sini ada manual book, sama ada juga kartu garansi. Dan juga ada software langsung dari flash disk. Nah, di sini teman-teman MVR 32 ini adalah murni 32 channel ya, 32 channel. Teman-teman bisa lihat nanti di sini semua yang saya review ini apa aja fasilitasnya. Untuk tampilan depan seperti ini ya. Jadi tampilan depan dia sudah model melengkung ya. Jadi melengkung ke atas begini ya. Nah, terus yang berikutnya dia sudah berbahan metal. Nah, untuk di sininya, nah teman-teman bisa lihat di sebelah sininya. Nah, sangat elegan ya untuk kirinya. Nah, terus di sini teman-teman juga melihat untuk layar, ini layarnya adalah 10 in ya. Untuk layar ini ukuran 10 in dan sudah touchscreen ya. Ini sudah touchscreen ya, jadi kita tinggal pencet begini, dia sudah touchscreen. Nah, teman-teman bisa lihat, kita tinggal begini aja, dia sudah touchscreen ya. Lalu yang berikutnya, dilengkapi juga ada layar kontrol ya. Di sini ada layar kontrol per channel. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sudah ada layar kontrol per channel. Nah, di sini, lalu di sini juga ada tombol sel, ada mute, ada solo per channelnya, semua ada ya. Jadi di sini ada juga per layar. Ini ada input 1 sampai dengan 16, input 17 sampai dengan 32. Jadi satu layer ini adalah 16 channel. Satu layar itu 16 channel. Jadi kalau nanti kita pindahin ke layer 2, ini layer 1, ini adalah 1 sampai 16 ya. Lalu untuk layer 2, nah ini adalah 1 sampai dengan 17 sampai dengan 32. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ketika kita pindahin, nah, ini adalah busnya ada 16 ya. Di sini ada bus 16 dan DCA-nya ada 8. Nah, ketika kita pindah ke DCA, dia otomatis hanya ada 8 saja ya. Jadi ini tidak aktif. Oke. Ini kita bisa pindahin. Lalu teman-teman bisa lihat, di sini untuk belakangnya teman-teman perhatikan. Nah, untuk tampilan belakang ini adalah ada 16 output ya. Ini menggunakan Canon, 16 output Canon. Ada Ethernet card. Di sini ada Ethernet card.
untuk connect ke jaringan. Lalu di sini ada RS232. Nah, di sini ada USB ya, di sini ada USB 2 unit. Lalu di sini inputnya menggunakan multi Canon. Nah, ini teman-teman yang luar biasanya ya. Jadi ini bisa menggunakan Akai dan juga bisa menggunakan Canon. Ini totalnya ada 32 input ya. 32 input menggunakan Akai dan juga menggunakan Canon. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini ke tampilan depan. Nah, di sini juga dilengkapi dengan USB ada 2 ya. Ketika ini ada USB ada 2, berarti totalnya ada 4 ya. Total ada 4. Nah, di sini ada tulisan nih, coba balik dulu ke sini ya. Ada tulisan preamp, ada PEQ, ada gate limit dan ada mixen. Lalu di sini ada HPF, LPF, ada gain, band, ada limiter, boost, ada pen, ada delay, ada GQ, dan juga di sini ada minus ya, minus 6, minus 24 sama minus 48 ya. Nah, di sini ada phantom power 48 volt. Lalu ini juga EQ-nya, PEQ-nya kita bisa bypass dan juga gate-nya limitnya kita bisa bypass dan juga di sini ada edit ya, edit. Untuk edit, lalu di sini ada volume control dan di sini ada headphone ya. Jadi ini sudah dilengkapi dengan touchscreen seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi ini adalah fasilitas yang ada di mixer digital Ashley MVR32, memudahkan Anda untuk menggunakan secara digitalisasi. Oke teman-teman, nanti kita akan ulik lagi dalamnya seperti apa. Oke, kita lanjut dalamannya seperti apa yuk. Oke teman-teman ya, kalau tahap awal Anda menggunakan mixer ini ya, Anda bisa pilih sel ya, pilih sel per channel. Jadi kalau sudah Anda pilih sel untuk channel 1, jadi ini adalah tampilan untuk channel 1 ya. Jadi ini semua pure tampilan untuk channel 1. Ketika Anda pilih pencet 2, ini berarti Anda sudah ini berpindah ke tampilan di channel 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi ketika Anda ke master L dan R ini bebas ya. Jadi di sini juga ada tombol mute-nya. Nanti otomatis di layar juga akan keluar mute. Ya, seperti itu ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ketika kita geser. Nah, kita bisa geser ya. Kita bisa geser. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah ketika kita menggunakan, oke sekarang kita menggunakan dulu channel 1. Ini channel 1. Nah, ketika kita menggunakan preamp, kita bisa pencet di sini ya. Kita bisa pencet di sini, nanti kita bisa tambah. Noh, teman-teman bisa lihat ini adalah untuk preamp-nya. Lalu ketika kita mau aktifkan 48 volt, oke, ini kita bisa pencet, artinya ini adalah sudah aktif 48 volt. Di sini juga sudah otomatis aktif ya. Nah, jadi dikasih aba-aba sebelum kita connect ke 48 volt. Jadi ketika kita mau connect, dia akan kasih aba-aba. Ketika kita connect, dia akan kasih aba-aba di sini. Apakah kamu yakin akan mengaktifkan phantom power ini? Kalau kita enggak, kita bisa cancel ya. Jadi untuk mengantisipasi ketika Anda menggunakan jack yang menggunakan 48 volt ya. Baik, yang berikutnya di sini ada ini teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat untuk pengaturan equalisasi, equalizernya kita bisa teman-teman bisa lihat ini ya. Ini untuk menggunakan equalizernya. Ketika kita mau pindah ke sini, kita juga bisa main begini. Kita bisa ini untuk melebarkan, mempersempit, ini untuk menurunkan, menaikkan ya. Teman-teman bisa lihat, ini untuk menurunkan dan menaikkan
Nah, di sini ya. Ketika kita pindah ke height-nya, nah di sini kita bisa potong. Ini namanya eh, LPF ya. Ketika kita pindah ke sini, ini jadi HPF. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah dilengkapi dengan LPF dan HPF. Baik, ini untuk equalizer-nya sudah seperti ini. Lalu kita pindah ke ini adalah kompresor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kompresor, kita bisa aktifkan kompresornya. Nah, ketika kita pencet bypass, dia akan aktif menjadi kompresor. Nah, ini ya teman-teman ya. Bentar, saya lihat dulu. Ini ya, kita di sini. Nah, ketika kita aktifkan kompresornya, nah kita bisa arahkan ya, kita mau kompres seperti apa. Sorry, ya saya akan pindah dulu ke sini. Kita akan pindah ke sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini untuk edit data well-nya. Jadi ini untuk knob edit yang ada di layar ya. Sini kita bisa potong, kita mau berapa, rasionya berapa, kita bisa potong rasionya berapa. Terus ini kita juga bisa aktifkan. Lalu di sini ada, di sini sudah lengkap ya teman-teman ya. Lalu untuk kita pindah lagi sebelah kanan, ini adalah mixing ya, metric mixing. Jadi artinya metric mixing ini kita bisa mengarahkan kemana kita maunya. Inputnya ini kita mau keluarkan kemana. Apakah ke out 1, apakah ke out 2, apakah ke FX, atau ke L dan R. Nah, ini kita bisa arahkan di sini semua. Ya, jadi seperti itu. Ini sudah habis. Nah, lalu yang berikutnya, untuk efek, kita bisa arahkan ke sini. Ini ya, bentar, saya geser dulu. Oke, untuk efek, kita bisa pindahkan ke sini nih, sebentar. Ini, mixen ya. Nah, ini nih, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini kita mau channel 1, mau di aux 1, bus 1 sampai di sini nih. Bus 1, efek 1, efek 2 ada di sini. Jadi kita bisa menggunakan 2 efek sekaligus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika kita mau pindahin ke efek, ini adalah tampilan efek ya. Tampilan efek ini Anda bisa menggunakan efek per channel. Ini kita juga bisa edit per channel juga ya. Bentar, nah di sini kita bisa edit per channel. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini kita mau arahkan efeknya berapa. Di sini sudah lengkap ya semuanya ya. Nah, ini teman-teman. Oke, jadi untuk tampilan layar dari channel ini sangat besar sekali ya. Ini ukuran 10 in, jadi kita memudahkan untuk merubah, untuk menggunakan sistemnya ini, dan juga penggunaannya juga sangat mudah. Baik, yang berikutnya ini teman-teman, layar kontrol per channel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya akan coba perbesar dulu. Saya akan coba perbesar, jadi teman-teman bisa langsung lihat. Saya akan coba perbesar ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, untuk kontrol per channelnya, nah ini dia. Di sini sudah tertulis 48 volt, gate, feed, EQ, kompresor, L dan R, efek, apakah dia aktif. Jadi kalau dia sudah aktif, artinya dia sudah ada ininya, ada warna biru.
Kalau dia warna biru artinya ini adalah sudah aktif. Ketika kita contoh ya, saya aktifkan dulu untuk 48 voltnya, ini nanti otomatis jadi biru ya. Saya aktifkan 48 voltnya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, langsung warna merah ya, langsung warna merah. Ketika saya matikan phantom power-nya, dia langsung mati. Jadi artinya ketika kita berinteraksi dengan mixer ini akan berubah. Nah, ini akan berubah kontrolnya. Lalu untuk garis ini adalah untuk signal. Untuk signalnya, signal, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah input 10. Ya, gitu ya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan untuk record. Untuk record dan juga untuk pengaturan playback dan record. Baik, teman-teman, yang berikutnya adalah ada tombol menu ya. Teman-teman bisa perhatikan ini adalah tombol menunya. Nah, ini menu ya. Di sini akan kita arahkan dulu ke layar. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita pencet home, seperti ini akan tampilannya. Lalu ini adalah scan untuk menyimpan ketika kita sudah menggunakan setting di lapangan, nanti kita akan bisa simpan di sini ya. Misal nih simpannya apa, contoh band ini atau grup ini. Nanti kita otomatis simpan ketika kita nanti memunculkan settingan itu lagi, kita bisa recall. Di sini ada menu recall, save, delete, dan rename. Jadi kita bisa kasih nama di sini ya. Itu scan. Lalu untuk ini adalah menu efek. Lalu di sini ada copy. Nah, kita bisa arahkan copy. Lalu di sini ada signal meter. Ini ya, ada signal meter. Ini kita bisa kunci. Jadi ketika kita mau gunakan ini tidak akan mau ya. Apa namanya? Dia akan ngelock. Dia akan ngunci sendiri ya. Oke, lalu di sini adalah untuk merekam. Ini adalah merekam, record, and play dari USB. Nah, ketika kita pencet ini, dia akan otomatis merekam. Ketika kita playback, di sini sudah ada, ya. Ini sudah komplit untuk playback. Nah, jadi di sini kita colokkan dulu flashdisknya. Lalu di sini ada setup. Nah, teman-teman bisa pilih. Di sini adalah untuk routing ke jaringan, ya. Di sini juga sudah ada. Di sini teman-teman bisa perhatikan nanti. Di sini ada lengkap ya di sini ya. Ada juga IP address, ada subnet, ada gateway. Nah, ini adalah fungsinya ketika kita connect ke router. Nah, ini juga akan bisa kita kontrol dari iPad atau Android. Yang penting software untuk mixer ini sudah Anda install di iPad. Oke, lalu yang berikutnya ini ada Sendwave ya. Kalau kita menggunakan osiloskop, kalau di mixer Midas itu osilator namanya ya. Jadi untuk semacam pink noise ini kita bisa gunakan. Kita mau yang kemana kita arahkan. Ya, di sini sudah lengkap ya. Lalu yang berikutnya adalah auto mix. Nah, auto mix ini otomatis ya. Jadi otomatis dia nge-mix. Lalu yang berikutnya adalah kompres. Lalu ini ada feeder link. Jadi kita bisa link antara 1 dengan 2, 2 dengan 3 dan seterusnya ya. Lalu ini ada stereo live.
stereo link ya, sorry, stereo link. Ini ada juga stereo link. Lalu yang berikutnya ini adalah user view, key configuration. Nah, ini kita masih akan ulik lagi nanti nih ya. Lalu adalah sistem maintenance dan juga ada sistem diagram. Nah, seperti ini ya. Jadi ini pure mixer digital yang sudah komplit ya. Dari seri sebelumnya juga tidak begitu jauh berbeda dengan seri MVR 16. Oke. Baik teman-teman, tadi saya sudah review semua fasilitas yang ada di mixer MVR asli MVR 32 ini, dan juga fasilitas yang ada di dalam, dan juga di layar yang 10 inch-nya begitu responsif sekali ya. Jadi sangat mudah kita gunakan, kita bisa menggunakan touchscreen, kita bisa menggunakan secara pencet manual per channel, dan sudah komplit, dan juga semua input dan outputnya sudah luar biasa ya teman-teman. Jadi nanti akan kita coba lagi untuk di part berikutnya, nanti kita akan coba performanya dan hasil suaranya seperti apa. Oke, stay terus di Johnny Marbun Channel. Jangan lupa yang belum subscribe di channel ini, karena akan saya ulik semua produk-produk dari sound system, produk terbaru yang akan Anda saksikan dan akan Anda lihat yang berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam audio untuk Anda semuanya.